Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam lima budaya dan salam kebajikan. Kenalin, aku Cynthia Zahra. Aku Indah Sakinah. Kami moderator dari talk show Ilpol. Jadi nih guys, hari ini kita bakal kedatangan tamu-tamu keren atau narasumber yang wow gitu loh. Oh, siapa aja ya narasumbernya? Apa dong? Kenalin aja narasumber untuk talk show Ilpol kita dari kelompok 2. Halo semua, aku Yulia, narasumber 1. Halo, saya Maimunah Rizfa, narasumber 2. Halo, saya Yunita, narasumber 3. Halo, saya Andia, narasumber 4. Selamat menyaksikan. Stay tune. Halo guys. Ketemu lagi dengan kami. Pada sore hari ini kami bakal bahas bidang-bidang ilmu politik dan ilmu-ilmu yang mempengaruhinya. Oke, aku pertamanya mau nanya ke Yulia. Kan itu untuk ilmu politik sendiri itu ada namanya IPSA, International Political Science Association. Itu katanya forumnya itu dibangun di Jepang. Tepatnya di Hakuako ya. Itu apa sih tujuan forum tuh? Seperti yang kita ketahui, IPSA tersendiri itu kan tergabung atas beberapa komunitas atau beberapa negara. Jadi tujuan utama IPSA ini dibentuk atau tujuan khususnya adalah untuk mendukung pengembangan ilmu politik secara global atau di seluruh belahan dunia. Gitu. Itu tujuan khususnya. Jadi IPSA ini buat supaya politiknya tuh berkembang ya. Gitu. Dan juga untuk perkembangan akademik ilmu politik itu sendiri gitu loh. Gitu. Dan IPSA tersendiri ini juga memiliki tujuan lainnya, yaitu untuk menciptakan komunitas ilmu politik yang inklusif dan global, sehingga memberikan manfaat untuk yang lainnya atau memberikan kesempatan untuk yang lainnya dapat bergabung ke dalam komunitas ini. Jadi IPSA ini sangat berdampak besar ya untuk politik. Oh, tentu saja iya kan. Iya Seperti sih, yang dari- dijabarkan tadi iya. kan, Dari dampaknya Kak, gitu. perkembangan ilmu politik kan emang kayak bergantung pada IPSA ini loh. Iya. Kayak Apalagi ranahnya udah Iya. internasional kan. Next ya, Yunita. Aku mau nanya nih, kita kan tahu sosiologi itu sangat berpengaruh terhadap politik. Tapi apa sih perbedaan paling mendasar antara keduanya? Jadi gini, ilmu politik menuntut objek penelitian pokok, sedangkan sosiologi menuntut asosiasi dan lembaga pengendalian dalam sosial. Namun keterkaitannya tuh erat. Karena nilai kebudayaan masyarakat secara keseluruhan akan menunjukkan perubahan dalam pola kehidupan politik. Maka kita perlu pengendalian sosial yang sangat dominan. Jadi pengendalian ya yang penting. berarti Iya. psikologi ini berdampak banget ya ke politik kalau Iya, kayak gitu. berdampak. Jadi setiap kegiatan kita, ya pengendalian itu berpengaruh sekali sama politik. Baik. Ke Yulia udah nanya, ke Yuni juga udah. Sekarang aku mau nanya ke Anggi aja deh. Kan gini, kalau kata Menteri Keuangan kita, ekonomi di Indonesia itu karena pandemi kemarin, kita tuh harus lebih mementingkan kepentingan rakyat, iya kan? Iya. Tapi aku belum paham sih, ekonomi itu apa gitu. Kenapa ekonomi itu berdampak? Apa ekonomi itu? Nah, pada masa silam, ilmu ekonomi merupakan bidang ilmu tersendiri yang dikenal sebagai ekonomi politik, yaitu pemikiran dan analisis kebijakan yang hendak digunakan untuk memajukan kekuatan dan kesejahteraan negara Inggris dalam menghadapi saingan-saingannya. Berarti ekonomi ini awalnya dari Inggris. Iya, dari Inggris. Jadi nggak berdasarkan sosiologi aja ya, ekonomi juga sangat erat gitu. Faktor ekonomi Gitu. juga Iya. ya. Berarti ada ekonomi, sosiologi, banyak ya. Emang Iya. banyak ya hubungan ilmu politik ini nggak satu Luas hubungan sekali, aja, iya, luas. mencakup kan. Oke. Nah lanjut, aku mau nanya sama Nana nih. Kita kan tahu filsafat itu adalah ilmu yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Bagaimana sih bisa politik itu dikatakan berkaitan dengan filsafat? Padahal dalam politik Indonesia itu masih banyak terjadi kesalahan, bukan kesalahan, apa ya namanya? Nggak tepat. Hal-hal melenceng gitu. Iya, loh. melenceng. Heeh. Jadi karena adanya hal-hal melenceng yang terjadi pada beberapa negara tersebut berpengaruh pada dunia politik. Contohnya saja penindasan.
Jadi penyelesaian ada kaitan juga ya. Jadi orang anggap politik itu jadi kotor. Iya, itu makanya. Tapi kan seharusnya kan emang sejalan gitu kan. Filsafat itu kan apa katanya? Membela yang benar, memutuskan yang benar. Sedangkan politik kan harusnya gitu ya. Tapi Berarti ya, salah persepsi. iya, salah persepsi Tergantung aja. ini berarti bukan salah ilmu politik Iya. tergantung orang yang Tergantung memilih. orangnya, ya tergantung orang. Iya, politikusnya lah ya. Iya, pelakunya. Pelakunya. Iya. Oke, gini ya. Kan Indonesia itu pulaunya banyak ya. Berapa ya? 17.000. Lebih kurang 17.000 ya kan? Jadi kan 17.000 pulau itu kan ribet banget Iya, tuh. Besar, luas Gimana gitu kan. cara menjaga yang banyak itu kan? Jadi aku mau nanya nih. Jadi gimana sih fungsi politik di bentuk geografi Indonesia yang kayak gitu gitu? Oke, jadi ada salah satu faktor geografi yang namanya perbatasan ya kan. Seperti yang Indah jelaskan tadi, Indonesia kan punya ribuan pulau yang nggak mungkin bisa dihandle oleh satu orang aja kan ya. pasti. Jadi hal tersebut, jadi politik lah yang berperan dalam hal tersebut. Ikut andil lah intinya gitu kan. Karena apa? Karena misalnya karena kita tuh yang mempunyai banyak pulau itu berarti kita kan eksistensi kita kan terganggu. Iya. Nah, ketika eksistensi terganggu atau kayak ada penangkapan ilegal, perbatasan wilayah, jadi pada saat tersebutlah kita butuh politiknya. Jadi kayak nanti kalau ada perundingan, masalah-masalah Iya. gitu. Jadi nanti Permasalahan politik itu kan sih. nanti bisa diselesaikan dengan politik juga kan? Iya. Iya, benar kan? Next ya Nana. Jadi kan di dunia ini banyak sekali terjadi revolusi-revolusi besar yang terjadi ya. Seperti revolusi Prancis, Cina, Amerika dan Eropa, Rusia. Oke. Apa sih hubungannya antara revolusi itu dengan ilmu politik sampai kita harus paham tentang ilmu politik dan kaitannya dengan revolusi? Jadi revolusi Prancis itu terjadi karena ketidakpuasan terhadap penguasa. Revolusi Amerika itu terjadi karena penindasan ekonomi, dan revolusi Rusia terjadi karena ketidakmampuan Rusia menghadapi blok sentral pada Perang Dunia I. Dan revolusi Cina itu terjadi karena kekecewaan terhadap dinasti Qing. Jadi hubungan revolusi tadi dengan ilmu politik adalah contohnya revolusi Amerika menjajah Indonesia pada zaman Belanda. Jadi banyak. sebagai gambaran gitu ya. Iya, Jadi yang banyak. pelaku-pelaku tidak patut dicontoh jadi dicontoh karena adanya revolusi itu. Iya, gitu. jadi kayak sebagai pelajaran gitu Iya. nggak sih buat sistem politik makanya. Harusnya nggak dicontoh. Iya, tapi jadi kayak nyatanya dicontoh Iya, gitu jadi, loh. jadi sistem pada saat Belanda menjajah itu atau sistem kerajaannya ya yang ya otokrasi. pemerintahnya Ya. bisa kita Belanda menjajah itu atau sistem kerajaannya Ya, yang ya otokrasi. pemerintahnya Ya. bisa kita ambil ya pelajaran Iya. di sekarang. Iya, itu makanya nggak sih kita disuruh belajar revolusi itu. Iya, benar-benar. Kita ke Anggi aja lagi nggak sih? Oke. Ke Anggi aja kan? Anggi diam-diam aja loh. Iya, diem-diem aja loh. Ayolah, kita aja. Ayo ngomong lagi. Kan gini, hubungan politik tuh ada salah satunya dengan apa ya, psikologi sosial. Iya. Ya, psikologi sosial. Ya, itu apa aja sih kegiatan manusia kalau dalam psikologi itu? Nah, dalam psikologi sosial itu mereka tuh mengamati kegiatan manusia dari segi lingkungan hidup, fisik, peristiwa sosial, dan kegiatan massa. Ya. Jadi memperhatikan kondisi politik bisa nggak sih? Ya kan dari kegiatan massa contohnya itu kayak demonstrasi, iya, yang lingkungan sama. hidup seperti antar kelompok, ya contohnya gotong royong gitu. Oke, menarik. Oke, next ya. Setelah kita bahas seluruh aspek politik. tentang politik, kita singgung dikit untuk yang masa depan ya. Nah, masa depan ini agak gimana ya? Iya. Jadi Nggak ayang ya pasti kan? Iya, Nggak ayang. bukan ayang bukan. ya. Kita, Iya. kita berpolitik loh. Iya. Ini Nggak bukan berayang. masa depannya yang ayang ya, guys. Jadi nih Politik. Iya. untuk menghadapi jumlah
ledakan penduduk di tahun 2045 atau yang dikenal dengan bonus demografi, apa sih kesiapan pemerintah untuk menyiapkan generasi mendatang? Gimana sih menurut Inta? Jadi gini, bisa membentuk komunitas-komunitas yang sehat dalam perpolitikan dan menanamkan anti korupsi dan anti radikal. Emang benar-benar Iya. komunitas tuh emang kayak berpengaruh besar banget nggak sih? Iya. Kan untuk Tapi komunitas yang gimana dulu? Iya, Iya. tergantung kualitas, kuantitas Iya. dari itu. Kan dari biasanya kan kebanyakan komunitas tuh mikirnya tuh kuantitas. Iya. Kita enggak, kita kita kualitas. kualitas. Iya. Soalnya kualitas tuh penting banget loh untuk Iya. acuan ke depannya gitu. Benar banget. Dah. Nggak kerasa udah mau jam 4 ternyata Iya. ya. Kita jadi juga kelas. kan Iya, ada kelas kita. udah keasikan ngobrol, diskusi lupa waktu ya kan kayak Ya udah. Kapan-kapan kita Ya lanjutin udah ya. teman-teman, makasih ya udah nonton diskusi apa ya? Talk Diskusi show. ringan. Talk show, diskusi santai. ringan. Show Ipol. Ipol itu siapa ya? Ipol Talk Show. Ya udah, makasih ya teman-teman udah nonton Ipol Talk Show. Sampai jumpa lagi di next video. Dadah.